Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala Idul Fitri tahun ini terasa berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah berpuasa sebulan lamanya. Hari Raya Idul Fitri sudah ada di depan mata. Alhamdulillah, kita sudah lulus dari ujian, lolos dari cobaan dan godaan. Hari ini tamu agung yang bernama Ramadan akan meninggalkan kita semua. Tahun lalu banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke masjid, pergi ke tempat yang luas, bahkan ke lapangan untuk melaksanakan sholat id bersama-sama atau berjamaah. Derai air mata karena takut jikalau nanti kita tidak dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Sebagaimana para sahabat meneteskan air mata karena kerinduannya atas ditinggalkannya bulan suci Ramadan ini. Idul Fitri yang dulu sanak saudara yang jauh bisa berkumpul
untuk merayakan hari kemenangan dengan sukacita. Idul Fitri yang dulu, yang mana umat muslim berbondong-bondong berangkat ke masjid, ke lapangan untuk sholat id berjamaah. Kini Idul Fitri yang sekarang dirasa berbeda karena kita tidak bisa lagi berangkat untuk melaksanakan sholat id berjamaah, baik itu di masjid maupun di lapangan. Yang dulunya setelah melaksanakan sholat id dilanjut dengan bersalaman, bermaaf-maafan, kini hanya bisa dilakukan bersalam-salaman, bermaaf-maafan melalui pesan singkat, melalui sapaan telepon, bahkan melalui video call. Hari Raya Idul Fitri yang sekarang terasa beda dengan Hari Raya Idul Fitri sebelumnya. Andai Ramadan bisa berpesan kepada kita, mungkin inilah pesan kepada kita semua dari Ramadan tahun sekarang. Setelah aku pergi, jangan kau lupakan aku, karena aku akan datang kembali menghampirimu di bulan Syawal. Itu tiada lain agar kamu dan aku senantiasa dekat. Kamu akan merasa lebih dekat lagi ketika melaksanakan puasa Senin dan Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayamul Bait setiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Komariah. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan puasa Daud. Itu semua tiada lain agar kau selalu mengingatku. Setelah aku pergi, jangan kau biarkan Al-Quran bersampulkan debu. Buatlah jadwal di sela-sela kesibukanmu agar kamu tetap bisa membacanya seperti kita ada. Setelah aku pergi, jangankan kau tinggalkan sholat malam, walaupun kau hanya sanggup melakukan beberapa rakaat saja. Sungguh sholat malam itu mampu mendekatkanmu dengan pemilikku. Setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan saat aku bersama di sisimu. Ketahuilah bahwasannya pemilikku menyukai amalan-amalan tanpa henti, meskipun itu hanya sedikit. Saat aku pergi, jadikanlah kau insan yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan jangan hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Setelah aku pergi, janganlah kamu menyimpan dendam, karena sesungguhnya hati yang tenang itu adalah yang bisa memaafkan. Sahabat Mamo yang berbahagia, apakah berat untuk memaafkan itu? Hingga ada yang mencetuskan memaafkan itu lebih sulit daripada meminta maaf. Ironis memang, disadari ataupun tidak, kata-kata itu telah berkembang di masyarakat yang menyebabkan betapa sulitnya memaafkan. Kadang ada yang bilang bahwa memaafkan itu berarti menunjukkan kelemahan diri kita. Memaafkan itu berarti menerima luka dan penderitaan orang lain. Kadang memaafkan itu berarti melupakan. Namun sesungguhnya ada perbedaan besar antara memaafkan dan menyetujui sebuah tindakan. Meskipun kita memaafkan kesalahan orang lain, kita juga punya hak untuk tidak setuju dengan perbuatan orang lain. Itulah mengapa memaafkan seseorang bukan berarti kita harus melupakan perbuatannya. Sahabat Mamo yang berbahagia, ternyata memaafkan juga
berimbas positif pada kesehatan kita. Banyak psikologi yang telah melakukan penelitian mengatakan bahwa memaafkan dengan tulus dan ikhlas akan meringankan beban hidup. Ada salah satu ilmuwan yang mana dia melakukan sebuah riset menggunakan metode Piranti pencitraan otak. Ada 2 orang. Yang pertama itu seorang pemaaf dan yang keduanya itu seorang pendendam. Kedua orang ini direkam pada pola gambar otaknya. Hasil percobaannya, yang pendendam memiliki kecenderungan peningkatan ketentalan darah, ketegangan otot, dan ketekanan darah yang tidak stabil, bahkan cenderung stres. Sedangkan yang terjadi dengan orang yang pemaaf justru sebaliknya, yakni tekanan darah stabil hingga kinerja tubuh menjadi optimal. Memaafkan itu sungguh ajaib, sahabat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya, jika kamu memaafkan itu lebih dekat pada takwa. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Quran surat An-Nur ayat 22. Rasulullah pernah bersabda, seseorang tidak dikatakan kuat karena dapat membanting lawan-lawannya. Tapi orang yang kuat adalah dia yang mampu menahan emosinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Mamo yang berbahagia, bagaimana kita bisa belajar arti keikhlasan jika kita tidak pernah memaafkan? Masihkah kita tidak bisa memaafkan orang lain? Atau mungkin kita tidak akan pernah memaafkan orang lain yang sudah menyakiti kita? Masihkah kita menyimpan dendam terhadap orang? Orang yang hebat adalah orang yang meminta maaf ketika ia melakukan kesalahan. Orang yang lebih hebat adalah mereka yang meminta maaf ketika disalahkan, meskipun ia tidak melakukan kesalahan itu. Tetapi orang yang terhebat adalah orang yang bisa memaafkan setelah sudah disakiti. Ada untayan mutiara, harus menyayangi terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Sahabat Mamo yang berbahagia, dimanapun kalian berada, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam dari saya, salam Mamo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.